Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam video kami akan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum penjelasan materi dimulai, perkenalkan nama saya Florencia Farikisli sebagai koordinator dalam tugas video ekonomi ini. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfa Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Alfiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keri Muhammad Fadil Rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anijar Bintang Mangestu dari kelas IPS 2. Poin-poin materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu bagian C, pemakaian informasi akuntansi, dan D, karakteristik pemakaian informasi akuntansi dan kualitas informasi pada akuntansi. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibahas oleh saya yaitu bagian C, pemakai informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pihak bank yang akan mengucurkan dana untuk operasi perusahaan perlu mengetahui likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo. Agar aman dalam pemberian kredit, bank perlu mengetahui tingkat solvabilitas atau rentabilitas perusahaan untuk mengukur kemampuan mendapatkan laba dengan modal perusahaan sendiri, yaitu pada rasio-rasio yang berhubungan dengan aset dan kewajibannya. Di sini saya akan membacakan pemakai informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama, pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Berikut merupakan pihak internal perusahaan yang termasuk pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, manajemen atas, yang kedua, manajer divisi, yang ketiga, akuntansi, dan yang keempat, karyawan. Yang kedua, pihak eksternal, pihak di luar perusahaan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan dan memiliki kepentingan terhadap kebijakan perusahaan. Pihak-pihak eksternal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pemilik perusahaan, yaitu orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Yang kedua, kreditor, yaitu orang yang mempunyai tagihan pada perusahaan karena meminjam dana atau pemasok barang dan jasa ke perusahaan. Yang ketiga, pelanggan atau customer, yaitu orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Yang keempat, badan-badan pemerintahan sebagai instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan terutama yang berhubungan dengan pajak dan pemanfaatan tenaga kerja. Yang kelima, masyarakat merupakan orang atau keluarga yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pelanggan tenaga kerja dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan. Yang keenam, investor atau pemegang saham. Investor adalah orang yang memberikan investasi modal kepada perusahaan. Investor memerlukan informasi akuntansi berupa kondisi keuangan sebagai bahan landasan evaluasi. Yang ketujuh, pemasok atau supplier. Apabila perusahaan membeli sesuatu secara kredit, maka pemasok tentu meminta informasi akuntansinya. Dan karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi. 1. Karakteristik informasi akuntansi saat ini sebagai pihak yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan informasi akuntansi. Berikut karakteristik para pemakaian informasi akuntansi, yaitu A. Pimpinan perusahaan. Informasi akuntansi dapat diberi berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Dalam pemimpin perusahaan, pimpinan perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 1. Perencanaan. Pimpinan perusahaan harus mempersiapkan perencanaan yang baik agar kinerja perusahaan
terarah pada target atau tujuan. 2. Perorganisasian. Perorganisasian pimpinan antara lain menetapkan tugas, memberikan pekerjaan, serta menciptakan suatu kondisi agar setiap perangkat organisasi dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan. Pelaksanaan agar diterapkan dengan baik jika pimpinan dapat memberikan motivasi kepada para anggota organisasi. 4. Pengawasan. Tujuan organisasi dapat diketahui berhasil atau tidak dengan dilakukannya pengawasan oleh pimpinan perusahaan. B. Perusahaan. Pemilik perusahaan atau owner adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jika perusahaan gagal mencetak laba atau terganggu kelangsungan hidupnya, pemilik perusahaan merupakan pihak yang menanggung banyak kerugian. C. Kreditor. Kreditor mempunyai kepentingan langsung pada maju mundurnya perusahaan jika perusahaan gagal mencapai tujuannya, misalnya dalam hal mencetak laba atau mengganggu likuiditasinya. Kreditor mungkin tidak mendapat pelunasan tagihan tepat waktu atau tagihannya sama sekali tidak dibayar. D. Pemerintah. Pemerintah sebagai institusi yang bertugas menjalankan pemerintahan dapat mensejahterakan masyarakat perlu mendapatkan dana. Dana tersebut dapat bersumber dari pendapatan pajak agar pajak dibayar perusahaan dengan benar. Pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memeriksa keuangan perusahaan. E. Masyarakat. Masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan yang berkembang dapat menerima manfaat langsung perusahaan yang berkembang apabila menerima pekerjaan akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan sendiri. Sini saya akan membacakan materi. Yang kedua, kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi harus berkualitas agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang didapatkan, sebaiknya tindakan atau kegiatan itu dihentikan. Biaya pembuatan sebuah laporan akuntansi tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh pihak-pihak pengguna informasi tersebut. Yang kedua, dapat dipahami. Laporan akuntansi digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan laporan harus dibuat sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan. Penyusunan akuntansi yang sulit dipahami atau sulit dianalisis harus dihindarkan. Yang ketiga, relevan. Artinya bersangkut paut dan berguna secara langsung bagi pengguna informasi akuntansi. Pembuat laporan akuntansi harus memilih data, metode pengukuran, dan metode pelaporan yang dapat membantu para pengguna dalam mengambil keputusan. Yang keempat, dapat dipercaya. Suatu informasi akuntansi dikatakan dapat dipercaya apabila informasi tersebut dapat memenuhi 3 kriteria, yaitu dapat diuji netral dan menyajikan yang sebenarnya. Yang pertama, dapat diuji. Informasi yang disajikan harus dapat diuji kebenarannya. Pengujian yang dilakukan oleh para penguji independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang kedua, netral. Informasi harus diusahakan untuk tujuan umum pengguna dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Yang ketiga, menjanjikan yang sebenarnya. Suatu laporan dapat dipercaya jika informasinya berasal dari kondisi ekonomi atau kejadian yang sebenarnya. Di sini saya akan membacakan materi yang terakhir. Nilai prediksi. Informasi tentang keadaan keuangan saat ini atau kejadian di masa lalu sebaiknya memiliki nilai prediksi, yang artinya data yang dinilai saat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. F. Umpan balik dapat berupa prediksi, pembenaran, penolakan, atau pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. G. Tepat waktu. Laporan yang harus disampaikan tepat pada waktunya agar dapat digunakan sebagai dasar pengambil keputusan dalam perusahaan. A. Dapat dibandingkan dan konsisten. Informasi keuangan harus dapat dibandingkan agar pengguna informasi akuntansi
dapat lebih mudah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara perusahaan-perusahaan yang lain. Materiality cukup berarti tuntutan prinsip-prinsip akuntansi dapat diabaikan jika kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dianggap tidak begitu penting bagi pengguna. Materi-materi pada kelompok kami sudah disampaikan. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.